tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Ibu Sinta. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak usia 16 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja. Mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib memakai masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan. Menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak keluar dari ruang ibadah. Tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Shalom, puji nama Tuhan. Sampai saat ini kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kita boleh merasakan apa yang Tuhan berikan buat kita tidak pernah habis, dan kebaikannya, kesetiaannya selalu untuk kita. Mari saat ini saya ajak Bapak Ibu Saudara pun dimanapun berada, melalui streaming ini kita siapkan hati kita, hidup kita, untuk kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Sungguh indah Tuhan pengorbananmu dalam hidup kami. Kami sangat menghargai Tuhan. Saat ini Tuhan kami bawa hati kami, hidup kami, untuk kami memuji menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Menyenangkan hatimu lewat pujian penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya di saat kami memuji meninggikan nama Engkau, Roh Kudus Kau hadir di tengah-tengah kami. Pribadimu sendiri Tuhan yang menjamah setiap kami, memulihkan kami, bahkan mengubahkan setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan untuk menyembah Engkau. Haleluya. Amin.
Sungguh indah yang Kau pikirkan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan untuk setiap kami anak-anak-Mu yang percaya Bapa. Dengan segenap kerinduan kami ya Bapa, saat ini kami rindu Tuhan untuk lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Sebab kami tahu kami ini adalah milik-Mu. Mari sembah Dia. Senangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan-Mu yang terbaik. Dia Allah yang layak kita senangkan. Dia Allah yang layak untuk kita sembah. Sembah Dia. Sembah Dia dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Biarlah kehendak-Mu Tuhan terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Rancangan-Mu indah dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam kasih setia-Mu yang menghidupkan aku.
Shalom, senang sekali kita boleh berjumpa kembali. Saya Pendeta Effendi Tahir, dan terima kasih untuk kesempatan kembali boleh melayani di Betani Kemah Pemulihan. Kiranya Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat dan baik, dan penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Dan saya percaya melalui ibadah pada saat ini kita boleh mendapat berkat secara khusus dari Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami diberi kesempatan Tuhan untuk boleh beribadah kembali, dan kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu, dan kami percaya Engkau akan memberkati kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang terkasih, dunia ini berubah begitu cepat. Saya tidak membahas lagi mengenai kekhawatiran, mengenai penderitaan, mengenai kesulitan dari COVID-19, atau secara khusus kita melihat bagaimana situasi yang tidak pernah terduga. Tapi pada saat ini saya ingin mengajak kita melihat bahwa ada peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan yang sebelumnya nggak pernah kita pikirkan. Dan kalau kita pelajari dari Alkitab, sebenarnya banyak peristiwa yang terjadi, dan itu merupakan peristiwa yang justru, perhatikan baik-baik, memberi peluang-peluang baru, peluang-peluang luar biasa kepada anak-anak Tuhan. Peluang-peluang yang timbul karena ada suatu perubahan yang secara luar biasa. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk sama-sama belajar dari satu tokoh, yaitu Yusuf. Kemarin sore saya bicara dengan youth bagaimana beradaptasi dengan perubahan. Tetap fokusnya dari tokoh Yusuf. Tapi tentu pada pagi hari ini kita tidak akan bahas fokus itu, tapi dari fokus yang lain, sudut pandang yang berbeda. Saya undang terlebih dahulu kita untuk buka dari Kejadian 37 ayat 1 dan 2. Kejadian 37 ayat 1 dan 2. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Teman-teman, saudara-saudaraku kekasih, ada hal yang luar biasa mengenai tokoh Yusuf. Ayat 2 dikatakan, inilah riwayat keturunan Yakub. Kita tahu Yakub punya anak 12, dan Yusuf salah satunya. Malah kalau kita boleh melihat, kok tiba-tiba Yusuf, begitu selesai kalimat riwayat keturunan Yakub, langsung Yusuf. Dan momen yang penting adalah tak kalah umur 17. Artinya ada sesuatu yang terjadi pada saat Yusuf umur 17. Sesuatu yang kemudian setelah dia umur 17, itulah peristiwa di mana terjadi perubahan yang begitu luar biasa. Dan kita pada kesempatan ini belajar. Ternyata di dalam perubahan yang begitu luar biasa itu ada peluang-peluang yang Tuhan berikan buat Yusuf. Sama dengan kita hari ini. Saya sangat percaya situasi ini, situasi yang terjadi saat ini, kalau kita sebagai anak Tuhan bersandar kepada Tuhan, hikmat dan bekerja dengan benar, maka kita akan melihat peluang-peluang baru di mana kita akan semakin baik, semakin berkenan, semakin jadi berkat. Singkat cerita kita tahu, Yusuf yang biasa, dikatakan di ayat kedua, masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya. Saya akan fokus kepada biasa. Hal-hal yang biasa Yusuf lakukan tiba-tiba harus berubah. Kita tahu Yusuf tiba-tiba disuruh ayahnya untuk nengok saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya sepakat untuk membunuh dia. Untuk ada Ruben yang mencegah.
Kemudian atas ide Yehuda, mereka jual Yusuf kepada orang Ismail. Yang kemudian singkat cerita Yusuf dibawa ke Mesir. Dia bukan lagi orang bebas, tapi menjadi budak. Kejadian 39 kita akan baca ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan bacakan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari orang Ismail, tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat kedua perhatikan. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberi kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita melihat ada sesuatu yang berubah. Kalau pasal 37 ayat 2, biasa Yusuf mengembalakan kambing domba ayahnya. Dia hidup, tiba-tiba dia harus mengalami sesuatu perubahan yang sangat tragis, sangat tidak pernah terbayangkan oleh siapapun. Seorang bebas, anak kesayangan tiba-tiba harus menjadi budak. Yusuf yang sebelumnya menjadi anak kesayangan, cenderung dimanja, tiba-tiba harus menjadi budak. Saudara-saudara, jangan bayangkan budak sama dengan pembantu. Beda. Budak itu adalah orang yang tidak punya hak atas hidupnya. Tidak punya hak apa-apa. Bahkan kalau kita melihat budak film-film yang bicara zaman perbudakan, mereka itu lebih nilainya di bawahnya kuda. Budak itu mau diapakno aja sama tuannya, tidak ada hukum yang melarang. Terserah tuannya. Dan Yusuf mengalami perubahan itu. Dari orang merdeka menjadi seorang budak. Dari anak kesayangan menjadi seorang budak. Dari hidup bersama keluarganya yang baik-baik, dia harus berubah menjadi tinggal di rumahnya Potifar, hidup bersama budak-budak yang lain, dan juga hidup sebagai orang yang tidak merdeka. Bukan itu saja. Yusuf tidak pernah membayangkan apakah dia masih punya masa depan. Saudara, Yusuf kita tahu ceritanya. Melalui banyak peristiwa, dia kemudian menjadi wakil raja. Dan pada akhirnya dikatakan Kejadian 50, dia memang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan suatu bangsa. Bahkan bukan hanya suatu bangsa besar, tapi juga bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau engkau dan saya orang percaya, hari ini kita mengalami perubahan begitu dramatis. Perubahan yang tidak pernah terbayangkan dunia. Kekuatan-kekuatan ekonomi raksasa pun nggak bisa ngelawan. Kemudian kita harus menyesuaikan diri. Kita harus bisa melihat ada peluang-peluang itu. Saudara, apa yang kita belajar? Pertama, dari segi pekerjaannya Yusuf. Ayat 2 dikatakan, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saudara, engkau dan saya hari ini datang ke hadapan Tuhan, membuktikan engkau dan saya setidak-tidaknya adalah orang percaya. Saya percaya Bapak Ibu yang datang dan mendengar firman Tuhan hari ini masih beriman kepada Tuhan Yesus. Dalam kondisi apapun, masih tetap percaya bahwa hidup kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan selalu memberi kita belas kasih-Nya, memberi kita kasih karunia-Nya, memelihara hidup kita. Amin. Kalau engkau dan saya seperti itu, maka apa yang terjadi dalam hidupnya Yusuf, itu juga akan kita alami. Kita akan belajar. Dikatakan Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saya mau tanya terlebih dahulu.
Perubahan terjadi, artinya Yusuf pun mengalami perubahan. Tadi dikatakan di pasal 37, Yusuf mengalami yang namanya perubahan. Dari pekerjaannya yang biasa, mengembalakan kambing domba, sekarang dia harus jadi budak. Suatu pekerjaan yang spesifik, yang dia taunya cuma hanya kambing domba mengembalakan, tiba-tiba dia harus ngurusi, belajar hal-hal baru di dalam rumah tangganya Potifar. Sebagai budak, saya lihat beberapa film mengenai perbudakan, pekerjaan mereka tidak hanya satu, tapi apa yang maunya tuannya. Poin pertama adalah, saudara-saudara, perubahan-perubahan terjadi menciptakan kesempatan bagi kita untuk belajar, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baru. Kita mungkin sebagai orang Indonesia melihat pekerjaan driver, supir, itu pekerjaan yang maaf agak rendah. Tapi hari ini saya ingin beritahu, nilai daripada seorang driver bukan lagi driver, tapi dia banyak juga driver sudah jadi pengusaha. Contohnya, mereka punya mobil sendiri dan mereka bisa bekerja dengan jam yang bebas. Mereka boleh nyetir. Saya di Australia pernah dijemput pagi-pagi sebelum saya pulang ke Indonesia, kayak saya ke airport. Ngomong-ngomong sama dia, ternyata dia lulusan S2 manajemen dari RMIT Melbourne. Saya tanya dia, loh kamu lulusan S2, kenapa jadi supir? Dia bilang, saya punya waktu. Pagi-pagi saya belum masuk kantor, kerjaan saya siang. Saya pagi bisa nyetir. Ya betul, dia antar kita aja $90. Saudara-saudara, mobilnya papanya. Daripada nganggur, gak dipakai, papanya jam nyetirnya jadi supir taksi beda, dia yang pakai. Saudara-saudara, ini nilai yang berbeda. Kalau hari ini engkau dan saya belajar banyak, kita melihat aja, dulu orang yang punya hotel, jaringan hotel adalah harus punya tanah, kaya, punya gedung. Dan kita tahu, terakhir ini Airbnb, jaringan terbesar. Dan bisa menjangkau manapun. Kita nggak perlu lagi telepon travel agent, ribut. Telepon kadang-kadang nggak bisa masuk. Saya ada satu travel agent di Surabaya yang selalu teleponnya setengah mati untuk masuk. Begitu masuk dipindah, kadang-kadang orangnya masih bicara, kita telepon lagi setengah mati. Sekarang nggak butuh sama sekali. Kita bisa melalui ini perubahan. Perubahan yang begitu cepat, itulah kita perlu. Jadi saudara-saudara, peluang pekerjaan baru banyak. Jangan berpatokan terus kepada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin hari ini sudah berubah. Termasuk di dalam pelayanan. Saya bicara dengan beberapa teman 2 tahun yang lalu lebih. Saya bilang kalau engkau punya dana, jangan bikin gereja yang besar-besar. Karena nanti ke depan, ini 2 tahun lebih yang lalu, pelayanan itu tidak tergantung gedung lagi. Gedung akan banyak yang kosong. Kenapa Pak Effendi bisa bicara seperti ini? Satu, begitu engkau punya gereja besar, gedungnya, jemaat bertambah, sebelah kamu pasti ada gereja-gereja baru, kemungkinannya itu. Kedua, orang itu tambah lama tambah gampang komunikasi. Oke. Jadi kadang-kadang mungkin dia tinggal di luar kota Madiun jauh. Dia belum tentu perlu datang. Oh, nggak alkitabiah. Oke, saya nggak bahas itu. Kita ibadah seharusnya kumpul. Oke. Tapi ternyata apa yang terjadi sekarang? Sejarah sudah membuktikan. Saya seorang arsitek. Saya seorang dosen sejarah gereja juga. Membuktikan bahwa gedung-gedung gereja zaman dulu begitu besar, megah. Dan ternyata sekarang jadi apa? Museum. Bahkan menjadi tempat ibadah orang lain. Keyakinan lain. Bahkan ada beberapa jadi tempat diskotik, nightclub. Gereja sekarang berubah. Apakah pelayanan kita harus berubah? Jelas. Penginjilan bukan lagi seperti kita harus kirim orang ke pedalaman, kena panah, kena racun, mati. Enggak. Saya bisa ke pedalaman. Mungkin saja bisa melayani satu desa saja. Tapi melalui penginjilan secara online, 1 kali siaran itu bisa menjangkau jutaan orang atau puluhan ribu. Dan tidak terikat waktu. Kalau saya pergi satu desa atau satu pedalaman, saya di sana saya bisa melayani. Tetapi kalau melalui online, sewaktu-waktu dilihat pun 5 tahun kemudian atau 3 hari kemudian tetap bisa dilihat. Saudara-saudara, itu baru bicara pelayanan.
Artinya kita melihat ada peluang-peluang. Bagaimana dengan bisnis? Saya percaya yang punya supermarket tidak pernah bayangkan mereka akan jualan online juga. Dulu mungkin orang jual online dianggap, orang tidak punya bondo, tidak punya hanya bondo orderan PO aja. Oh, belum tentu. Teman saya di Sumatera, dia mulai 3 tahun yang lalu jualan online. Bapak Ibu tahu? Omsetnya 1 hari. Dari jasanya aja. Jutaan. Jasa loh. Dia hanya online jual barangnya orang. Dia terang-terangan bilang, ini barangnya orang, saya dipercaya, saya lelang. 1 barang 100.000. 1 hari dia bisa lelang 30 barang, 3 juta. Itu terima bersih. Ongkos kirim apa segala macam dia orang 3 juta 1 hari, 1 bulan berapa? 90 juta. Peluang. Ayo, apalagi kita anak Tuhan. Yusuf juga demikian. Ada peluang. Dia bekerja, belajar. Pekerjaan Yusuf ini, dia belajar dari rumah Potifar. Itulah yang kemudian menghantar, menjadi dasar. Yusuf bisa bekerja menjadi katut di penjara. Kemudian naik lagi, dia dipercaya menjadi wakil raja. Dia belajar. Kalau dia hanya mengembalakan kambing domba, saya percaya kemampuan dia untuk belajar, bekerja yang mengurusi manajemen orang banyak, tidak mudah. Tidak akan bisa dilakukan. Saudara-saudara, peluang pertama yang coba kita lihat adalah pekerjaanmu. Pekerjaan baru akan timbul. Kesempatan-kesempatan baru untuk kita berkarya akan timbul. Siapa yang pernah bayangkan bahwa anak-anak muda yang pemain musik itu bisa begitu berhasil dalam, saya bicara kemampuan finansial, kemampuan dia untuk mempengaruhi orang. Peluang. Yang berikutnya, ayat ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya, perhatikan, dilihat oleh tuannya. Tuannya siapa? Potifar, orang Mesir. Bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saudara, apa yang terjadi dalam hidup Yusuf? Dilihat oleh tuannya. Saudara, apa yang terjadi kita belajar? Ada kesempatan kita memperkenalkan Tuhan bersaksi kepada orang-orang baru. Saya bicara dengan beberapa orang tua, pengusaha juga. Saya bilang, sikap kita di dalam perubahan ini akibat daripada pandemi, akibat dari kebijaksanaan-kebijaksanaan baru, itu akan dilihat oleh orang-orang lain. Mungkin dari anak kita sendiri, bagaimana kita orang tua, atau keluarga kita, tapi terlebih lagi orang-orang yang bukan Kristen. Dia melihat bagaimana kita tetap berkomitmen, tetap berintegritas. Dan kok bisa ya tetap? Karena Tuhan memampukan kita. Perhatikan baik-baik. Yusuf tidak pernah saya pikir dia akan membayangkan, dia akan bersaksi. Dia akan hidupnya dilihat oleh orang Mesir. Seorang pejabatnya Mesir. Dan dikatakan jelas loh ya. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Artinya adalah kehidupan Yusuf. Nampak jelas siapa Tuhannya Yusuf. Dan Yusuf punya Tuhan. Saudara-saudara, peluang pelayanan, peluang bersaksi, peluang menyatakan siapa Tuhan kita, peluang untuk bukan untuk kesombongan kita, tetapi hidup kita akan dilihat oleh banyak orang. Peluang. Saya pikir ini nggak sulit ya. Oh iya, gampang. Bayangkan aja sekarang, YouTube siapapun bisa siaran untuk YouTube-nya. Tapi jangan bikin kasus. Kalau kita melakukan baksos, kita melakukan pertolongan kepada kasus-kasus tertentu, membantu orang-orang yang butuh. Dulu di foto masukkan poster, masukkan warta gereja, atau mungkin warta koran setempat. Sekarang tidak. Cek masuk YouTube, semua orang bisa lihat. Saya punya teman di Amerika. Dia kirim ke saya apa yang mereka lakukan kepada para
orang tua di sana, kepada para petugas negara di sana. Dia lakukan, itu bisa dilihat di YouTube. Dia kirim ke saya. Saudara-saudara, ini peluang. Peluang-peluang baru yang gak pernah kita pikirkan mungkin, dan itu hari ini ada di tengah-tengah kita. Karena perubahan yang terjadi. Tadi bicara pekerjaan. Sekarang kita bicara pelayanan. Bicara peluang. Ayat ini lebih jelas lagi, ayat keempat. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Loh, perhatikan. Karena Yusuf itu disertai Tuhan dan Potifar melihat, maka peluang daripada Yusuf semakin besar. Tuannya memberi kesempatan kepada Yusuf untuk mendapat kepercayaan lebih. Sama dengan kita. Hari ini engkau dan saya, di tengah situasi yang sulit, bersaksi, menunjukkan siapa Tuhan kita. Kita adalah orang pribadi yang bisa dipercaya, maka engkau dan saya pasti akan lebih bernilai di mata orang lain. Akan lebih lagi punya kesempatan. Logika sederhana. Kalau saya punya pekerjaan, saya membutuhkan orang yang bisa percaya. Lebih baik saya cari siapa? Orang yang jelas-jelas sudah terbukti kesaksian hidupnya, atau orang yang masih abu-abu, yang tanya. Saudara-saudara, yang tadi satu pekerjaan, yang kedua kesaksian kita. Yusuf tidak pernah membayangkan, bukan hanya Potifar loh ya, sekitar dia banyak budak-budak yang lain, banyak pegawai dia Potifar juga. Artinya apa? Dulu skupnya dia, lingkupnya dia hanya keluarga. Bahkan jelas dikatakan dengan saudara-saudaranya dan ayahnya. Sekarang enggak, dia bisa begitu luas, bahkan kepada bangsa lain. Saudara-saudara, peluang kita banyak. Pak, Madiun itu kecil, Pak. Oh, jangan bilang kecil. Saudara-saudara, beberapa kali saya beli barang online. Ternyata dari kota kecil. Beberapa daerah yang teman saya tinggal di kota kecil, mereka dengan situasi sekarang ini, mereka justru berkembang pesat. Kenapa? Ayo. Karena semua orang cari barang toko melalui online. Teman saya dulu jualan sayur dari Bedugul kesulitan. Karena pasar di Bali masih buka banyak. Sekarang orang malas ke pasar karena COVID. Teman saya dapat peluang. Dia seorang hamba Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia posting. Hasilnya kebunnya dia ditunjukkan tidak pakai pestisida, tidak, semua dikelola dengan baik, dikemas dengan baik. Dia menunjukkan kepada orang lain, sama-sama anak Tuhan, untuk jual menjadi perwakilan dia di Bali. Semua bisa lihat, wow, dia bisa menjadi berkat, dia diberkati. Peluang, kesaksian dia menunjukkan apa yang dia lakukan, orang semakin percaya. Apakah yang beli orang Kristen saja? Oh enggak. Orang melihat, iya ya, dia sayurnya enggak pakai pestisida. Sayurnya dikemas dengan bersih. Dikerjakan sendiri. Saudara-saudara, peluang ini sebelumnya tidak ada. Karena dia kalah bersaing dengan yang di pasar. Karena orang datang ke pasar belanja. Sekarang orang, situasi berubah ini, orang tidak ke pasar lagi. Tidak sebanyak dulu. Lebih banyak orang mencari pembelian dari online. Peluang enggak? Peluang. Tergantung kau. Engkau mau enggak menunjukkan siapa dirimu? Siapa kamu? Tentu secara positif. Dan apa yang menjadi keunggulanmu? Kesaksian yang baik. Yang terakhir, apalagi? Perhatikan Bapak, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala milik. Yusuf, keberadaannya dia, begitu dipercaya, kehadirannya dia justru semakin banyak memberkati Potifar. Peluang ini tidak ada sebelumnya. Yusuf kalau dia tidak pernah dibawa ke tempat ini, bagaimana dia bisa memberkati Potifar? Perhatikan baik-baik. Saudara-saudara, peluang-peluang yang luar biasa ini ada tersedia buat kita. Yusuf hidupnya disertai Tuhan.
Pesan saya satu, apapun yang terjadi hidupmu hari ini perubahan, tetap setia pada Tuhan. Dan penyertaan Tuhan akan menunjukkan kepada kita bagaimana hidup kita itu akan jadi berkat bagi banyak orang. Dan yang terakhir, bagaimana? Biasanya orang begitu dipuji, begitu dipercaya mengalami perubahan. Yusuf tidak. Ayat 6 katakan apa? Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya, bukan hanya ganteng. Orang ganteng itu saya lahir nggak ganteng, tidak bisa milih saya. Ada orang lahir sudah ganteng, tapi satu hal kita bisa berubah. Manis sikapnya. Dalam terjemahan dikatakan orang yang baik, karakternya baik. Ingat loh, Yusuf itu anak yang diculik, kemudian hampir dibunuh, kemudian jadi budak. Penuh dengan pergumulan, penuh dengan kemarahan. Logikanya begitu kan? Tapi Yusuf tidak. Dia di mana-mana, dia tahu Tuhan menyertai dia. Dia bersikap manis, tetap jadi orang baik. Tetap jadi orang baik. Saudara-saudara, hari ini kita belajar. Perubahan-perubahan yang terjadi memberi kita peluang untuk membentuk karakter kita. Apakah engkau dengan perubahan yang terjadi membuat engkau kehilangan sesuatu hal, kemudian engkau marah dengan Tuhan, atau engkau berubah? Iya Tuhan, aku ini dulu seharusnya lebih mau menyesuaikan diri. Saya dulu terlalu emosional, sekarang saya mau berubah lebih kalem, lebih mikir, lebih mengandalkan Tuhan, lebih menghargai orang lain. Ini peluang-peluang untuk merubah kita hidup kita. Melalui apa yang terjadi hidup kita ada peluang-peluang. Saya rasa cukup untuk firman pada ibadah kali ini. Peluang-peluang di tengah perubahan ada buat kita. Pekerjaan baru, jenis baru, jangkauan baru, lingkup baru, kesaksian. Orang akan melihat siapa diri kita yang tidak pernah kita pikirkan akan terbuka. Dan itu membuat orang semakin percaya kepada kita. Dan terlebih apa? Memberikan hidup kita untuk memberkati orang lebih. Itu yang ketiga. Yang keempat, karakter kita, hidup kebaikan kita. Kalau engkau dan saya mau dibentuk di dalam situasi yang sulit ini, maka engkau dan saya akan menjadi pribadi yang semakin manis sikapnya. Kenapa? Kita tahu dalam situasi yang sulit, kita seharusnya semakin melekat pada Tuhan, semakin memegang firman Tuhan. Dunia tidak bisa memastikan kapan ini semua akan lewat, kesulitan akan lewat. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan, Alkitab memastikan, Alkitab membuktikan, Alkitab pasti akan digenapi bahwa jalannya Tuhan menuju kepada penyelesaian sempurna. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat, yang jelek buat kita, tapi rancangannya selalu baik pada akhirnya. Kalau kita ngerti Alkitab, maka kita hidup akan tenang. Saudara-saudara, biarlah melalui renungan ini engkau dan saya bisa merenungkan dan akan terbuka mata kita melihat peluang-peluang baru di tengah perubahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hamba-Mu berdoa, biarlah firman ini boleh memberkati kami semua. Berkati Tuhan, gembala kami, Pak Cahyono, Pak Yeri, juga tim yang lain. Kami percaya melimpah kasih setia-Mu bagi jemaat Betani Kemah Pemulihan Madiun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Percaya bahwa Dia Yesus sumber pengharapan. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. Padamu ku percaya, walau tiada dasar, bagiku ku berharap, imanku takkan mundur, bahkan semakin teguh, saat aku memuliakan nama-Mu. Kau sumber pengharapan.
Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah kami di pagi hari ini. Kami telah mendengar firman-Mu dan kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, itu bukan suatu kebetulan. Karena kami percaya Tuhan, di mana Tuhan ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kami, mungkin itu tidak mengenakan bagi kami, tapi kami percaya Tuhan, Kau punya rencana besar bagi kami untuk memanfaatkan apa yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Pimpin kami supaya kami mengerti rencana-Mu dalam hidup kami dan kami percaya Tuhan, kami belajar untuk dapat memanfaatkan perubahan-perubahan yang kami alami hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Effendi. Kami percaya Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu di dalam setiap aktivitasnya. Di dalam keluarganya, pelayanannya, pekerjaannya, Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan berkat-berkat-Mu yang telah diberikan bagi setiap umat tempat ini. Sehingga kami semua dapat memberikan apa yang terbaik yang dapat kami berikan. Kau bukan Allah yang berutang dan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Kami percaya Tuhan semua hanya dikembalikan untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kami percaya Tuhan Kau terus Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Di dalam keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya Kau buat seluruh jemaat-Mu berhasil. Bahkan kami percaya Tuhan, meskipun hari-hari pandemi masih terjadi, kami percaya Tuhan, pagar-Mu, malaikat-Mu menguasai kami semua Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang terkena COVID-19 Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus memberkati Bapak Presiden dalam setiap aktivitasnya, di dalam memerintah negara ini Tuhan, supaya dapat Tuhan segera Tuhan menyelesaikan permasalahan yang terjadi hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau terus pimpin senantiasa Tuhan dengan hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk meminta berkat dari Allah Bapa. Saudara lagi, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam nama Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor kepala, kau tidak turun tapi naik. Asal firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan ini, kita bersama-sama berkata, amin.